Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ulama, para guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, serta jamaah tubuh yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada saat ini kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa, yaitu mengerjakan sholat pada subuh bersama mengerjakan sunnah-sunnah lainnya, dan dilanjutkan dengan membaca kitab dari Mu'tamar Ahadits. Kalau banyak salawat dan salam yang kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kami akan membacakan beberapa hadis, insya Allah akan menambah keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ahadukum fayuzhanu wudu'ahu wa yusbi'uhu thumma ya'ti al-masjid la yuridu illa as-salata fihi illa tabassallahu ilayhi kama yatabassasu ahlul ghaibi biqal'atihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu dengan baik dan sempurna, lalu berangkat ke masjid dan hanya berniat untuk mengerjakan sholat di dalamnya, maka Allah pasti ridho terhadapnya. Sebagaimana kegembiraan keluarga yang ditinggal pergi saat menyambut kedatangan orang yang berpergian itu. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya jilid kedua halaman ke 374. Kami ulangi sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ahadukum fayusinu wudu'ahu wa yusbi'uhu thumma ya'ti al-masajid la yuridu illa salata fihi illa tabassallahu ilayhi kama yatabassasu ahlul ghaibi biqal'atihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu dengan baik dan sempurna, lalu berangkat ke masjid dan hanya berniat untuk mengerjakan sholat di dalamnya, maka Allah pasti ridho terhadapnya. Sebagaimana kegembiraan keluarga yang ditinggal pergi saat menyambut kedatangan orang yang berpergian itu. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya jilid kedua halaman 374. Hadis yang kedua, An Salman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida fa huwa zairullah wa haqqun 'ala al-mazuri ayyukrima zaira. Dari Salman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berwudu di rumahnya dengan sempurna lalu berangkat ke masjid, berarti ia adalah tamu bagi Allah dan merupakan
kewajiban bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Para perawi dalam salah satu dari dua sanadnya adalah perawi kitab Sahih Majma'uz Zawaid jilid kedua halaman 149. Kami ulangi sekali lagi. An Salman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu'a thumma ata masjida wa huwa zairullah wa kun 'ala al-mazuri ay yukrim az-zair. Dari Salman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa berwudu di rumahnya dengan sempurna lalu berangkat ke masjid, berarti ia adalah tamu bagi Allah dan merupakan kewajiban bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Para perawi dalam salah satu dari dua sanadnya adalah perawi kitab Sahih Majma'uz Zawaid jilid kedua halaman 149. Hadis yang ketiga adalah An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala falatil biqa'u hawla al-masjid fa arada banu Salimatan an yantakilu ila al-qurbi al-masjid fa badalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum innahu balaghani annakum turiduna an tankihu qurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalika. Wa qala ya bani Salimah diyakum tuktab asarukum diyarakum tuktab asarukum. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, beberapa bidang tanah di sekitar Masjid Nabawi kosong tak berpenghuni. Lalu Bani Salimah ingin berpindah tempat tinggal di dekat masjid. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada mereka, telah sampai kabar kepadaku bahwa kalian ingin pindah ke dekat masjid. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami menginginkannya. Maka beliau bersabda, hai Bani Salimah, tetaplah tinggal di kampung kalian, niscaya akan dicatat bekas-bekas langkah kalian. Tetaplah tinggal di kampung kalian, niscaya akan dicatat bekas-bekas langkah kalian. Hadis riwayat Muslim. Bab keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid, nomor 1519. Kami ulangi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qalatil biqa'u hawla al-masjid fa arada banu Salimah an yantakilu ila qurbil masjid fa bada'a dhalika Rasulullah alaihi wasallam wa qala lahu innahu balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalika. Wa qala ya bani Salimata diyarakum tuqbal asarakum diyarakum tuktab asarakum. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, beberapa bidang tanah di sekitar Masjid Nabawi kosong tak berpenghuni. Lalu Bani Salimah ingin berpindah tempat di dekat masjid. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada mereka, telah sampai kabar kepadaku bahwa kalian ingin pindah ke dekat masjid. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami menginginkannya. Maka beliau bersabda, hai Bani Salimah, tetaplah tinggal di kampung kalian, niscaya akan dicatat bekas-bekas langkah kalian. Tetaplah tinggal di kampung kalian, niscaya akan dicatat bekas-bekas langkah kalian. Hadis Muslim. Bab keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid, nomor 1519.
Hadis selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min hini yakhruju ahadukum min majlihi ila masjidi faridun taqdu lahu hasanatan wa ridun tahuddu anhu sayyi'atan hatta yarji'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, mulai saat keluarnya salah seorang di antara kalian dari rumah menuju masjidku ini, dengan satu langkah kakinya akan dicatat baginya satu kebaikan, dan dengan satu langkah lainnya akan dihapus darinya satu keburukan sampai ia pulang. Kami ulangi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min hina takhruju ahadukum min manzilihi ila al-masjidi faridun taqdu lahu hasanatan wa ridun tahuddu anhu sayyi'atan hatta yarji'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, mulai saat keluarnya salah seorang di antara kalian dari rumahnya menuju masjidku ini, dengan satu langkah kakinya akan dicatat baginya satu kebaikan, dan dengan satu langkah lainnya akan dihapus darinya satu keburukan sampai dia pulang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Penahqiq berkata sanadnya sahih, jilid 4 halaman 503. Selanjutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul salama minan nasi alaihi sadaqatun qul ya tatlu bihi syamsu qala ta'dilu bainal isnaini sadaqatun wa tu'inu rajula bihi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun qala wal kalimatu tayyibatun sadaqatun wa qulu khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adha anit tariqi sadaqatun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia harus bersedekah setiap hari ketika matahari masih terbit. Beliau bersabda, kamu mendamaikan dua orang secara adil adalah sedekah. Kamu membantu seseorang naik ke atas hewan tunggangannya atau membuatkan peralatannya atau perbekalannya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju sholat adalah sedekah. Kamu menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis Muslim bab penjelasan bahwa kata sedekah mencakup segala macam perbuatan baik, nomor 2335. Demikianlah beberapa hadis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi informasi bagi kita atau pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa menyampaikan kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang beruntung pada kesempatan pagi ini. Mari kita